Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Teman-teman semuanya, selamat berkunjung kembali di channel tutorial saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial seputar komputer, yaitu bagaimana cara mengenablekan virtualization teknologi di laptop atau di komputer kita melalui BIOS. Ya, tentunya untuk mengenablekan atau disablekan itu perlunya kita masuk ke BIOS ya. Jadi diaturnya itu melalui BIOS. Dan teman-teman semuanya, kalian ikuti langkah-langkahnya seperti ini, saya contohkan ya. Kadang kita ketika menjalankan emulator, entah itu emulator Android dan yang lain-lain, kita ketemukan error ya di dalam emulator kita, atau biasanya ada catatan ya, pemberitahuan ya. Jadi virtualisasi ini berperan penting ya ketika kita menjalankan emulator Android dan yang lain-lain. Contohnya seperti ini, saya BlueStack ya. Di BlueStack ini ya bisa dilihat, saya akan melihat ya, di sini ada yang pemberitahuan perform seperti ini ya. Kita close, kita cek juga di pengaturan seperti ini. Nah, di sini ada yang bertuliskan seperti ini ya. Perlu di enablekan virtualization-nya ya. Biar apa? Biar tidak lag atau memperlancar nanti ketika aplikasi emulator Android ini dijalankan. Contoh yang lain seperti ini di menu misalkan. Ya. Kita buka memunya seperti ini ya teman-teman semuanya. Nah, ada pemberitahuan seperti ini. VT, virtualization-nya perlu diaktifkan, dienablekan. Ya. Karena biasanya kalau virtualization-nya itu tidak dienablekan di BIOS-nya, biasanya emulator Android itu tidak akan kita berjalan dengan lancar, ataupun ketika dibuka itu nge-stuck ya. Langsung saja kalian cek apakah virtualization laptop atau komputer kita itu sudah enable atau disable. Caranya seperti ini. Di taskbar di bawah, diklik kanan, lalu pilih yang task manager seperti ini. Kemudian kita ketika buka task manager ya, kalian pilih yang klik kiri yang perform seperti ini. Kemudian klik kiri di bagian CPU ya, di bagian CPU seperti ini. Kemudian lihat di sini virtualization disable. Berarti kalau bertuliskan disable itu belum enable ya, belum kita enablekan melalui BIOS kita, karena virtualization ini bisa dienablekan harus melalui BIOS laptop atau komputer kita ya. Nanti saya akan memberikan bagaimana cara masuk ke dalam BIOS-nya. Tapi untuk masuk ke dalam BIOS, teman-teman semuanya, itu berbeda-beda ya, tergantung dari merek laptop kita ya. Kalau punya saya Lenovo ya. Seperti yang kalian baca di sini, caranya teman-teman semuanya, kalian harus tahu dulu model atau merek apa laptop atau komputer kita, sehingga nanti kita bisa mencari informasi tombol apa yang harus kita tekan untuk masuk ke BIOS ketika nanti ya, ketika laptop kita menyala ya. Caranya seperti ini teman-teman semuanya. Kalian diklik di pencaharian, klik saja seperti ini. System information. Kita akan tahu merek, kemudian tipe dari laptop kita itu apa. Ya, harus tahu dulu. Ya. Kalau sudah kalian klik kiri, kalian buka di system information, bisa dilihat di bagian sistem summary-nya itu ada sistem model, sistem tipe ya, kemudian sistem ini, yang ini.
Ya, kalau punya saya kan Lenovo, kemudian 110015 GSK. Kalau yang kalian boleh dicek di bagian ini, ya, virtualisasinya itu on atau tidak untuk Hyper-V. Yang ini virtualisasinya itu masih no, ya, seperti ini. Jadi kita tahu di barusan laptop kita itu terdapat virtualisasinya atau tidak. Langsung saja di bagian ini, di bagian sistem ini, teman-teman semuanya, ini adalah model dari laptop kita, ya. Nah, kita akan tahu bagaimana sih kita masuk ke BIOS laptop kita. Kalian tuliskan saja seperti ini ya. Kalau saya karena Lenovo seperti ini, ya, kalian sesuaikan saja mereknya apa, kemudian jenis dari merek laptop kalian itu apa, seperti ini. Ya. Kemudian kalian biasanya di berandanya ketika kita sudah mencarinya, kita akan menemukan beberapa situs resmi ya dari merek laptop kita. Contohnya saya ini Lenovo, langsung di pencariannya saya klik dan masuk ke situs resmi dari Lenovo-nya. Dan di sini kalian bisa dilihat sudah bertuliskan jenisnya sesuai dengan yang punya saya tadi. Kalian scroll ke bawah. Kemudian di sini untuk masuk ke BIOS melalui tombol fungsi. Nah, berarti di sini bisa dilihat ya. Tombol F2 atau Fn+2 untuk masuk ke BIOS kita. Ya. Nanti insya Allah saya akan tampilkan bagaimana kita masuk ke BIOS. Ya. Kita close saja. Ini juga kita close. Jadi seperti itu ya, harus menyesuaikan dulu, harus tahu tombol apa. Karena setiap merek laptop modelnya itu berbeda-beda tombol untuk masuk BIOS-nya. Tapi kalian bisa dicoba ini ya, yang saya lampirkan. Tombol-tombol untuk masuk ke dalam BIOS. Acer, kemudian Asus, ya. Seperti ini, ya. Kalian bisa dicoba dari ini. Kalau tidak terdapat di ini, kalian bisa cari saja di Google, ya. Carinya seperti yang tadi saya contohkan. Ini teman-teman semuanya, saya akan merestart, ya, laptop saya untuk masuk ke dalam BIOS. Kita perlu di restart dulu. Seperti ini, kita restart. Tunggu beberapa saat, ya. Kita restart. Nah, di sini kalian harus gerak cepat ya. Siapkan tombol, ya, ketikan tombol yang tadi kita sudah tahu untuk masuk BIOS untuk laptop kita. Itu harus ditekan-tekan ya. Seperti ini ya, teman-teman semuanya. Saya akan lampirkan gambarnya seperti ini. Kalau saya kan tadi ini ya Fn plus F2 seperti ini, terus tekan ketika laptop mau menyala seperti ini. Ketikan sampai muncul tampilan masuk BIOS seperti ini dan kalian gerak-gerakan ke kanan ke kiri ya. Dan kalian masuk biasanya di bagian configuration. Ya, di bagian configuration. Nah, kalian geser sesuai yang tadi saya tampilkan di videonya. Kemudian kalian cari di bagian Intel Virtual Technology. Ya, cari ya. Kalau tidak terdapat Intel Virtual Technology, berarti laptop atau komputer kalian tidak support virtualization-nya ya. Ini bagian ini kalian di enter saja, di enter. Ya, jangan salah, pilih yang ini. Kalian enter. Nanti ada pilihan seperti ini, ada enable, disable. Kalian langsung aja diklik ke atas ya. Tapi tergantung dari tampilan BIOS laptop kalian ya. Kalau sudah enable seperti ini, berarti sudah kalian nyalakan. Ya. Sudah kalian nyalakan. Sudah di-enablekan. Kemudian kalian geser lagi. Kemudian di bagian exit kalian pilih yang save change. Ya. Save change seperti ini. Ya. Kemudian klik yes.
Kita save dulu, simpan dulu. Klik yes, di enter lagi. Kemudian kita akan keluar dan masuk lagi ke Windows kita. Di exit saving change ya. Keluar kemudian simpan perubahan, klik yes. Seperti ini. Di enter lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman semuanya. Saya kelihatan ternyata bayangannya. Otomatis laptop kita akan merestart kembali. Nah, kita akan masuk atau login kembali ke Windows kita. Ya, kalian tunggu beberapa saat. Nanti kita akan cek apakah sudah enable, sudah aktif atau belum. Nanti saya juga akan mencontohkan membuka salah satu emulator Android saya. Ya, seperti ini. Nah, saya sudah masuk kembali teman-teman semuanya di halaman Windows saya seperti ini. Saya akan mengecek ya, masuk lagi ke Task Manager, maksud saya ke Task Manager. Lalu kita cek apakah sudah enable, sudah aktif atau belum. Pilih lagi di bagian Performs seperti ini. Bisa dilihat virtualisasinya, diklik bagian CPU dulu. Kemudian di virtualisasinya sudah enable. Kalau tadi kan disable, tapi kita sudah rubah di BIOS kita di enablekan. Ya, kemudian teman-teman semuanya kita akan cek di bagian System Information-nya. Kalau tadi kan di bagian System Information-nya masih no ya, belum aktif. Kalian klik lagi seperti tadi, kemudian klik kiri untuk membuka aplikasi System Information dari Windows ini. Seperti ini di bagian Sistem Summary, tunggu beberapa saat. Kita scroll ke bawah ya teman-teman semuanya. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, kemudian di sini di Hyper-V virtualization-nya enable yes ya, sudah yes. Tadi kan no. Sekarang sudah yes. Ya. Kalau ini not enable tidak mengapa ya, biarkan saja kalau itu. Kalau sudah seperti ini, kita sudah cek, sudah enable, coba kita akan menjalankan salah satu emulator Android ya. Kalau saya kan sudah terinstall 2 nih, ada BlueStack, ada Memu. Jadi saya akan buka saja dua-duanya, akan cek apakah pemberitahuan yang tadi itu masih muncul atau tidak. Jadi virtualisasi teknologi ini teman-teman semuanya sangat berpengaruh besar ya ketika kalian menjalankan emulator Android atau aplikasi lainnya yang membutuhkan tampilan ya. Jadi sangat direkomendasikan agar di-enablekan ya. Kita tunggu beberapa saat. Saya akan buka aplikasi BlueStack-nya seperti ini. Kita cek. Nah, ternyata di halaman utama dari BlueStack-nya tidak ada pemberitahuan merah yang tadi ya, seperti tadi. Kita cek ke pengaturannya seperti ini. Apakah masih ada atau tidak? Nah, seperti ini. Sudah tidak ada ya teman-teman semuanya. Sudah tidak ada. Ya. Alhamdulillah. Kemudian kita close lagi, kita cek di emulator yang lain, di Memu misalkan. Saya buka, apakah pemberitahuan merahnya masih ada atau tidak? Ya. Seperti ini. Kita masuk ke pengaturan lagi. Tapi kita cek di sini nih. Nah, di sistem info. Kalau VT-nya tadi sebelum kita enablekan itu akan berwarna merah. Kalau VT-nya sudah enable itu akan checklist hijau seperti ini. Ya. Berarti kalau sudah hijau seperti ini, emulator Android-nya itu sudah berjalan dengan tidak ada masalah ya. Semuanya filternya sudah on. Kalau sudah klik OK. Ya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya, bagaimana cara mengenablekan atau mendisablekan aplikasi, bukan aplikasi tapi virtualization teknologi
di laptop atau di komputer kita. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.